Allah Subhanahu wa taala, kemudian para pendengar radio RRI dan pemirsa Sela TV dimanapun berada. Untuk penceramah kita yaitu Tengku Bapak Azza Afri Saufa. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah yang kita berharap, bermohon mudah-mudahan kita semuanya yang berhadir di masjid pada pagi hari ini beserta seluruh keluarga kita, sama-sama kiranya kita dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI dan pemirsa Sela TV dimanapun Anda berada, bahwa kajian subuh kita pada hari ini di waktu yang cukup singkat, mudah-mudahan banyak inspirasi yang akan kita tebar hari ini, sehingga kepingan-kepingan inspirasi baru itu kiranya dapatlah mengubah paradigma kita untuk berpikir, mengubah konstruksi berpikir kita, agar fondasi pikiran yang dibangun yang lebih baik itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, menarik untuk kajian kita pada subuh hari ini, kita akan coba menelaah sedikit, mengambil iktibar pelajaran besar dari Quran surat ke-91. Para ulama menyebut nama surat ini adalah surat Asy-Syams, atau sebagian ulama menyebut surat ini bernama surat Wasyamsi Wadduhaha. Kalau menjadi nama sangat menarik, menjadi Tengku Samsuddin. Hadirin yang mulia, di dalam Quran surat ke-91 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wadduhaha. Saksikan, kata Allah, demi matahari, yang matahari ini sinar paling enaknya itu adalah momen pada saat dia naik sepenggalah, atau kita kenal dengan istilah duha. Makanya kita salat duha. Demi matahari yang sinarnya begitu nyaman, begitu kita tunggu-tunggu. Tapi hadirin yang mulia, sinar itu tidak selamanya kekal dan tidak selamanya ada. Wal qamari idza talaha. Nanti malam sinarnya sudah tidak ada lagi. Maka sinar yang tadi itu digantikan dengan wal qamari idza talaha. Dan saat malam tiba, nanti kau akan saksikan ada bulan. Tapi Allah sampaikan bahwa bulan itu yang disaksikan, sinarnya bukanlah miliknya sendiri, kata Allah, melainkan refleksi dari sinar matahari yang dipinjamkan kepada bulan itu pada malam hari. Tapi menarik hadirin yang mulia, Allah menggunakan di sini kalimat wal qamari idza talaha. Tala itu artinya berarti sesuatu yang diikuti. Itulah kenapa kita sering mendengar istilah tilawatil Quran. Ini memberikan kesan bahwa Al-Quran yang kita pajang dan kita baca itu jangan hanya dibaca, tapi ditilawahi. Artinya diikuti semampu kita, apapun ajaran dan panduan tuntunan dari kitab suci. Ini memberikan kesan bahwa matahari tidak kemana-mana, wal qamari idza talaha, bulanlah yang berputar mengikuti dan mengedarinya. Wan nahari idza jallaha, dan tadi
matahari hilang sinarnya, tapi besok siang, nanti siang, jallaha, kau akan melihat bagaimana sinar matahari itu terang benderang, seterang-terangnya, mungkin mengalahkan lampu berapapun megawattnya di dunia ini, hadirin yang mulia. Walaili idza yaghsyaha, dan nanti malam, kembalilah malam akan menutup sinar matahari itu. Wasama'i wama banah, dan Allah sampaikan, dan perhatikanlah bagaimana konstruksi langit kami bangun dengan begitu megahnya. Wal ardi wal matohaha, dan demi bumi yang aku ciptakan itu serta seluruh penghamparannya. Hadirin yang mulia, menarik, sampai ke 6 ayat yang barusan saya baca tadi, sebenarnya Allah masih menceritakan satu topik besar, yaitu masih menceritakan matahari. Allah menegaskan matahari itu naik sepenggalah, kalau dia malam dia hilang diganti dengan sinar bulan. Sebenarnya mataharinya kemana-mana, tapi akibat pergeseran bumi membuat sebagian bumi yang lain tidak terpapar sinar matahari, sehingga kita menyebutnya dengan malam. Tapi yang menarik, hadirin yang mulia, menarik, Allah sampaikan wasama'i wa ma banaha, begitulah konstruksi langit dibangun sehingga matahari diletakkan di tempat yang tinggi, bisa menyinari kita semuanya. Tapi kenapa ada sebagian bumi yang tidak terkena sinar matahari? Karena pergerakan bumi itu sendiri. Menarik ketika Allah mengatakan wa nafsi wa masawwaha. Kenapa ketika Allah tadi menceritakan matahari, tahu-tahu di ayat ke-7-nya Allah mengatakan wa nafsi wa masawwaha, dan demi manusia yang aku ciptakan serta seluruh penyempurnaannya. Kenapa tahu-tahu Allah menceritakan manusia di sini? Ini memberikan kesan, hadirin yang mulia, bahwa begitulah ajaran Allah Subhanahu wa taala, begitulah tuntunan kitab suci Al-Qur'an, persis sama seperti matahari tadi. Kalau kita mau terkena sinarnya, hadirin yang mulia, maka datang ke sinar itu. Jangan salahkan sinar matahari kalau kita kedinginan, kan begitu logikanya. Siapa tahu kita hanya sembunyi di kamar, mengungkung diri, tidak mau membuka diri, tidak menyiapkan jiwa dan raga kita untuk menerima ajaran dan tuntunan dari Quran. Kan orang banyak seperti itu. Makanya Allah memberikan cuplikan-cuplikan. Ada orang-orang yang memang mengejar tuntunan itu. Ada orang-orang yang hanya menikmati seperti rembulan tadi, ajaran-ajaran itu. Tidak pernah diikutinya, tidak pernah mau diturutinya, tapi hanya dinikmati kajian itu. Ada walaili idza yaghsyaha, tapi ada juga sementara orang-orang yang memang tidak mau keluar dari lumpur hitam dosanya sehingga dia menikmati itu semuanya. Maka hadirin yang mulia, untuk menyambut tuntunan ajaran Al-Quran, petuah-petuah dari mubalih dan ulama, kita harus bergerak, menyiapkan diri, bergeser kepada tuntunan itu. Kalau menunggu hidayah terlalu lama, maka mungkin itulah tandanya kita harus membuat hidayah di dalam diri kita sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini menarik. Kenapa? Karena ternyata fujur, kedurhakaan, wa taqwaha, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan, tapi Allah menggunakan kalimat fa'alhamaha, diilhamkan ke dalam diri kita. Itu artinya apa? Itulah sebagai daya ujinya, hipotesanya, alat ujinya untuk mengukur apakah kita ini betul-betul bagian dari ciptaan yang Allah sempurnakan itu. Sudah sesuai enggak kepada kehendak Tuhan atas semua tingkah laku dan perbuatan kita. Diilhamkan atas kita kepatuhan dan kedurhakaan. Itulah jika ditanya, kenapa pencuri itu mencuri sembunyi-sembunyi? Kenapa? Mungkin orang akan menjawab, karena takut ketahuan dengan si pemiliknya. Salah. Banyak pencuri yang mencuri, hadirin yang mulia, tidak karena dia takut ketahuan dengan pemiliknya. Tapi kenapa pencuri itu mencuri sembunyi-sembunyi? Karena dia tahu bahwa mencuri itu salah. Sekoruptornya koruptor tetap membutuhkan, tetap mencari dan memerlukan orang yang jujur untuk menjaga uang-uangnya. Itu berarti ada ilham di dalam dirinya. Orang yang menyakiti orang lain tidak mau perlakuan yang sama dilakukan oleh
orang yang lain juga terhadap keluarganya, tidak mau. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu besar mengilhamkan di dalam hati dan dada kita tentang potensi ketakwaan dan potensi kedurhakaan. Maka Allah sampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah di antara kalian yang terus mencari sinar matahari tadi, terus berikhtiar, bekerja payah untuk dekat kepada tuntunan dan aturan tadi, sehingga kalian terus berupaya di sisa yang umur yang Allah berikan ini untuk terus mensucikan diri kalian. Wa qad khaba man dassaha. Maka celaka di antara kalian, kata Allah, yang menyia-nyiakan kesempatan umur ini untuk tidak segera mensucikan diri. Maka beruntung kita hadirin yang mulia sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak pernah hidup di masa Nabi Nuh, kita tidak pernah pulang dari masa Nabi Soleh. Tapi sedikit sebagai kesimpulan, Allah tarik sedikit cerita untuk kita ambil pelajarannya pada pagi hari ini. Kalian mau tahu, kata Allah, bagaimana cuplikan kisah orang-orang yang terus durhaka terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, tidak mau keluar dari kotak kecil pikirannya untuk mengubah diri? Kita ambil satu cerita, kata Allah. Apa kata Allah di sana? Kazzabat Samudu bitagwa. Maka mari saksikan bagaimana aku menceritakan kisah kaum Samud yang tidak mau mengambil matahari tadi, yang tidak mau mengambil ajaran tadi. Konon hadirin yang mulia, kaum Samud ini adalah kaum yang hidup di masa Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud ini terkenal dengan tempahan, ukiran, pahatan batu karang yang sangat megah dan luar biasa. Mereka memahat dengan refleksi 3 dimensi, 5 dimensi mungkin yang sangat luar biasa. Memahat batu gunung menjadi matahari lalu disembah. Memahat pahat-pahatan lembu atau unta persis hampir seperti aslinya. Dan bitagwaha, istilah tagha itu berarti dalam Al-Quran itu membanggakan diri atas kemampuan atau kekuasaan. Itulah kenapa di ayat yang lain Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi sana kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas, sewenang-wenang atas kekuasaan, atas kemampuannya. Maka ketika mereka durhaka, Nabi Soleh mengatakan, ini, coba perhatikan kalian wahai kaum Samud yang sombong dan durhaka ini. Lihat ya, aku ambillah dari celah-celah pori-pori batu itu, ditarik Nabi Soleh alaihissalam, berdasarkan izin Allah, keluarlah unta, hadirin. Nabi Soleh mengatakan, kalau kalian hanya mampu memahat unta seperti aslinya, bagaimana Tuhan bekerja? Keluar unta asli yang hidup dari celah batu itu. Jadi sekarang lebih keren kalian atau lebih keren Tuhan? Bahasanya begitu, bahasa bebas. Kazzabat Samudu bitagwa. Maka hadirin yang mulia, ketika Nabi Soleh sedang mempresentasikan kebesaran Tuhan itu, tanpa banyak pikir, satu orang dari kaum Samud itu, mungkin algojonya atau mungkin yang paling durhakanya, empu tempatnya mungkin awanana, berdiri dia, diambil pedang, izim ba'asa ashqaha, maka berdirilah satu orang di situ dan hendak membunuh si unta tadi langsung. Tidak usah presentasi. Ini akan disembelih untanya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka berteriaklah Nabi Soleh alaihissalam dan mengatakan, tunggu dulu, jangan disakiti unta itu, biarkan dia minum dulu. Itu unta Allah, itu kebesaran Tuhan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha, tapi dia mendurhakainya dan membunuh unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Menarik hadirin yang mulia, apa petikan di sini? Tadi yang berdiri membunuh unta itu satu orang, algojonya. Tapi bahasa Quran, fadamdama alaihim, maka atas kedurhakaan satu orang itu yang disetujui oleh forum kaum Samud, fadamdama alaihim, maka kami hukum mereka semuanya. Kami ratakan mereka semua dengan tanah. Hadirin yang mulia, satu orang melakukan kesalahan dan dosa, dan kita diam, tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya kah, untuk melarangnya kah,
untuk sekedar memarahinya kah? Maka Allah menganggap itu sebuah persetujuan dari diri kita terhadap dosa itu. Wala yakhafu uqbaha. Kita tutup di sini hadirin yang mulia. Ulama membagi dua tafsir terhadap wala yakhafu uqbaha ini. Dan dia tidak takut, kalau dalam terjemahan Quran standarnya, dan dia tidak takut terhadap akibat yang diperbuatnya atau diambilnya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah khawatir, tidak sedikit pun ragu dan takut atas hukuman-hukuman yang Allah tetapkan itu. Diratakan kaum Samud dengan tanah, Allah nggak mau mikir apa-apa lagi. Terserah saja karena kalian juga durhaka. Atau kata ulama yang lain, boleh jadi wala yakhafu uqbaha itu akibat kedurhakaan kaum Samud ini, kedurhakaan kaum-kaum pada saat itu yang terus menentang kebaikan tanpa dia memikirkan mudarat atau dia tidak takut akibat dari pertentangannya itu. Hadirin yang mulia, inilah mungkin cuplikan kisah yang mudah-mudahan menjadi isi pikiran kita, menjadi ilham di dalam diri kita yang menuntun kita pada ajaran dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin tausiah inspirasi pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Qultu qauli hadza wa syukran katsiran alaikum minkum afwan minal khata'in wa qata'an jami'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.